petang. Petang ini saya akan memberikan perkongsian pendek yang bertajuk Jalan ke Jantung Seseorang. Alkitab kita pada petang ini terdapat di buku Matius 24, 38 dan 39. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum ayat itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak takut akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya ingin membacakan petikan dari buku ini. Semungkin kita pernah mendengar orang berkata, jalan untuk jantung ke seseorang adalah melalui perutnya. Dalam bidang sains fisikal, ia adalah benar. Penyakit koronari jantung merupakan pembunuh nomor 1. Sains telah membuktikan bahwa diet mempunyai kaitan dengan arteri yang tersumbat. Tetapi kata-kata itu bukan bermaksud laluan untuk ke jantung manusia. Ia merujuk kepada pengaruh terhadap emosi, minda dan keinginan. Dan ini bukan saja mempengaruhi manusia. Kerapkah kita menggunakan makanan untuk mengubah kelakuan orang lain terhadap kita? Kita menggunakan makanan dan jamuan makan bagi mengubah minda dan menjadikan ia mudah terpengaruh kepada cara lain untuk berpikir. Perkara begini telah berlaku sejak dahulu. So, fikirkan mengenai banyak pilihan yang dibuat di meja yang dihiasi dengan makanan dan minuman. Pertimbangkan banyak kali kita makan bukan disebabkan kita lapar, tetapi sebab kita mahu makan. Fikirkan mengenai Adam. Dia tidak lapar semasa dia memakan makanan yang membawa bencana yang diberikan oleh Hawa kepadanya. Dan fikirkan juga mengenai mereka yang makan dan minum dan tidak sedar sehingga kedatangan air bah. Teks seterusnya mencadangkan bahwa makanan dan minuman yang kita ambil akan mempengaruhi kemampuan kita untuk menerima isu-isu penting. Pertimbangkan mengenai kes Esau. Semakin dia membayangkan mengenai makanan kegemarannya, semakin dia menginginkan sehingga ia lebih penting daripada hak kesulungannya. So, kita dapat baca dari Kejadian 25 chapter 25 ayat 29 hingga 34. Kita boleh melihat peristiwa di mana Yakub masa itu dia sedang memasak. Apabila Esau baru pulang dari ladang, dia menginginkan, dia mau makan makanan yang Yakub telah sediakan. Tetapi Yakub berkata kepada Esau, Yakub menginginkan hak kesulungan itu dari Esau. Dan ada tertulis manusia hidup bukan daripada roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Daripada petikan itu kita dapat lihat yang makanan ini mempengaruhi emosi kita, minda dan juga keinginan kita sebagai seorang manusia. Sangat jelas menunjukkan cerita peristiwa yang terdapat di Alkitab, peristiwa Adam dan Hawa, Esau dan Yakub, dan juga Yesus Kristus sendiri. So, jadi sebenarnya makanan ini dia boleh menjauhkan diri kita daripada jalan yang benar, menjauhkan diri kita daripada Yesus, sebabkan keinginan kita, hawa nafsu kita. Tetapi kita juga boleh menjadikan makanan ini sebagai jalan kita untuk masuk ke dalam jantung seseorang. So, bagaimana kita mau menggunakan makanan ini dengan cara yang baik. Sebab setan memang selalu mencoba untuk menjatuhkan kita, seperti peristiwa Adam dan Hawa. Sebenarnya Adam tentu dia tidak lapar, tetapi disebabkan keinginan dia jatuh ke dalam dosa dan menjadi hamba dosa.
sehingga pada masa sekarang. Dan Yesus turun sebagai anak manusia, dari raja menjadi anak manusia, untuk menunjukkan yang dia menang dalam pertaruhan antara dia dengan setan, di mana peristiwa dia yang setan coba untuk mempengaruhi dia dalam menukar batu itu kepada roti. Dan Yesus memberikan contoh yang sangat baik untuk kita, agar kita senantiasa kuat dan tidak mudah jatuh kepada lembah dosa. Sebelum mengakhiri renungan saya pada ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Tuhan yang berada di surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kami berkat yang berlimpah pada hari ini, dan juga penjagaan kesehatan kepada setiap satu kami. Pada saat ini saya berdoa agar Tuhan senantiasa membantu dan membimbing kami dalam setiap keputusan yang kami lakukan, setiap perlakuan kami, agar kami tidak jatuh dalam dosa. Tuhan, biarlah Engkau menggunakan kami dan memberikan kami kekuatan agar kami tidak terpengaruh dengan godaan setan melalui makanan. Dan biarlah Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu, agar kami bisa kuat